Jadi saya bikinnya macam-macam. Saya pengen pelajarin kira-kira netizen suka yang mana gitu. Akhirnya saya nulis cerita yang non fiksi. Ini tentang peristiwa waktu saya mau cerai sama istri saya. Nggak jadi akhirnya. Alhamdulillah nggak jadi. Tapi ceritanya menarik, jadi saya ceritain aja gitu, berbagi gitu. Ternyata netizen kan nah itu tadi kita belajar di Facebook. Sekarang kita belajar di IG. Oke? Saya heran ya. Terutama sama perempuan-perempuan yang punya IG itu. Kenapa mereka demen banget foto kakinya ya? Kalau lagi berdiri begitu, kalau lagi di pantai itu dia lagi di bangku yang panjang tuh, foto juga kakinya. Gak apa-apa sebetulnya, gak apa-apa. Cuman yang saya kesel sama ini, cara mereka membuat caption gitu. Jadi udah moto kakinya ya, tahu nggak captionnya apa? Feet. Ya tahu gue, itu kaki emang, siapa yang bilang itu kambing? Gue cari caption yang lain, karena image-nya sudah ngomong, image-nya sudah bercerita bahwa itu kaki. Jadi captionnya jangan ngulang, kita jangan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh image-nya gitu. Jadi misalnya saya sama Lela lagi foto gitu, terus kita pasang kapok, kapok. Nggak bermanfaat banget itu captionnya itu. Jadi kita nggak boleh begitu. Kita harus cari yang lain. Jadi jangan pernah mengatakan membuat caption sama yang disampaikan oleh gambarnya. Nih contoh nih, father and daughter. Ya elah. Untung orangnya nggak kenal tuh. Kalau nggak saya tonjok, kesel banget saya tuh. Kita kan bisa nebak nih pasti bapaknya ya, sial-sial kakaknya lah gitu ya. Father and daughter itu. Kita bikin yang lain gitu. Kenapa kita bikin yang lain? Karena bapak ibu itu sudah terkandung dalam image-nya. Kita harus menceritakan yang lain. Menceritakan yang lain yang gimana? Yang gimana aja, terserah. Senyamannya kita aja. Misalnya begini. For father, the most beautiful supermodel is his daughter. Kira ada yang nanya. Jadi kita mengatakan hal lain. Dan biasanya kalau kita nulis hal yang lain, itu biasanya gambar ini jadi lebih punya makna gitu. Maknanya misalnya gambarnya nilainya cuma 5 atau 6 lah. Gara-gara captionnya itu tiba-tiba gambar itu seakan-akan nilainya itu 7 atau 8. Karena kenapa? Kita menambah value melalui captionnya. House. Kita bisa bikin yang lain. Misalnya, husbands build a house, wife change it to home. Keren ya? Pada nggak bisa bahasa Inggris ya? Saya terjemah ini. Rumah gadang. Ada orang Padang sini? Nggak ada ya? Waduh. Baru saya pengen celah. Kalau nggak ada nggak seru. Jadi misalnya kita bisa bikin home is wherever wifi connected automatically. Siapa namanya? Hanif ketawa. Kenapa gitu? Karena insight-nya kena gitu. Oh iya gue begitu tuh. Setiap kali ke restoran, mau pesan apa Pak? Wifi dulu berapa ada. Begitu kan semua kan kita kan sekarang? Karena kita sudah peradaban kita kan tadi kita sudah sepakat berubah peradaban. Jadi kalau kalian bisnis apapun, apakah restoran, jangan lupa menu utamanya adalah wifi. Menu yang kedua adalah colokan. Menu yang ketiga, saya tinggal di kompleks ya. Di kompleks itu ada apa namanya? Ada restoran. Dia nyediapin wifi, colokan, dan charger. Karena dibilang, soalnya pada nanya pak. Akhirnya kita waktu review, waktu nge-review gimana peningkatan sales tamu.
Kalau tamunya nggak puas karena apa? Enggak kok puas gini, tapi terus ada colok apa komplain dari waitress ada nggak? Ah itu ada Pak. Kenapa? Apa? Charger suka hilang Pak, dipinjam tamu. Nah itu kan sebetulnya problem kan. Tapi kalau orang yang positif, problem itu dia lihat sebagai suatu peluang gitu. Oh berarti cara menyenangkan, cara memuaskan customer tuh nggak mahal. Berapa sih harga charger? Kalau seandainya kapasitasnya 300 orang, kita kan nggak perlu beli 300 kan, beli aja 10. Kalau mau pinjam charger, masih nanti tunggu Pak Arif ya, tinggal gitu doang gitu. Oh berarti ada charger. Cukup, yang penting kita kelihatannya menyediakan gitu. Itu namanya ya, membrainwash pikiran orang tuh ya. Itu yang paling canggih itu Google. Dia membrainwash semua orang sehingga kita semua merasa bahwa apapun yang terdapat di internet itu selalu gratis. Itu gara-gara Google tuh. Jadi misalnya siapa yang suka pakai Snapseed di sini? Kalau apa-apaan buat ngedit foto nggak ada ya? Snapseed tuh aplikasi yang terkenal banget buat ngedit foto, jadi fotonya jadi bagus. Yang bikin tuh siapa namanya lupa lagi saya, tapi untuk masuk untuk punya itu harganya $5 setahun. Tapi walaupun bayar mahal, yang pakai banyak. Akhirnya sama Google dibeli Snapseed itu. Setelah dibeli, orang kan biasanya kalau dibeli kan jual lebih mahal dong seharusnya ya. Jadi $6 gitu. Enggak, sama Google digratisin. Supaya apa? Dia nyari komunitasnya, dia beli komunitasnya. Makanya si Instagram tuh dibeli berapa triliun tuh sama Facebook. Padahal modalnya cuma berapa gitu. Playing pool. Ya, playing pool. When playing pool, we focus on the balls. When having sex, we focus on the stick. Astagfirullah jorok ya. Pindah. Gak apa-apa ya udah pada gede-gede ya. Nih, friendship. Sudah disampaikan oleh gambarnya. Jadi kita seharusnya nulisnya misalnya, very often we lose a friend because we value our ego more than friendship. Biasanya begitu kan? Nih, ada orang lagi ngetik typewriter. Kita ganti lagi misalnya, the boss is always right. Seharusnya right-nya RIGHT, the boss is always right. Bos selalu benar. Kalau di sini, the boss is always menulis right. Jadi boleh kita bikin caption sengaco-ngaconya ya, tapi sebisa mungkin bekerja sama dengan image-nya gitu. Jangan sama, harus beda, tapi sebeda-bedanya tetap harus relevan, harus bekerja sama dengan image-nya. Ini di Pacitan ada patung Jenderal Sudirman. Terus ada yang moto nih, the photographer. Nah seharusnya kita bisa bikin yang lain. Misalnya kita bikin, being a hero is not easy. Even when you are already dead, people still want to shoot you. Berasa ya? Gambarnya fotonya sih jelek-jelek biasa aja gitu ya. Tapi begitu ada kerjasama dengan antara image dan caption, itu tiba-tiba, iya juga ya, keren nih fotonya. Berarti biasa aja. Tapi fungsi caption, bagaimana dia nge-push sehingga terlihat kualitasnya lebih bagus dari seharusnya. Mom and the baby. Siapa yang punya baby? Oh iya itu, udah gede tuh babynya. Mom and the baby. Nah daripada kita bikin begitu, kita bisa bikin begini. A baby will make love stronger, days shorter, nights longer. Ya Bu ya, benar Bu ya? Ibunya cuek. Nah, kekuatan caption itu, seperti tadi saya bilang, dia bisa meningkatkan nilai sebuah image. Yang tadinya 5 bisa kelihatan 7, yang bisa 6 kelihatan 8.
Sekarang saya kasih contoh ya bagaimana luar biasanya sebuah caption. Ini gambar apa? Gambar apa? Kayak hitam doang ya, nggak ada apa-apa. Kosong. Ada maknanya? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kalau kita pasang tuh juga pasti tidak menyenangkan orang. Gitu. Tapi kalau kita kasih caption, bisa jadi tetap jelek. Tapi paling nggak punya makna. Misalnya kita kasih Earth Hour. Earth Hour kan mati lampu semua kan, jadi gelap. Atau kalau kita mau ini, kalau sering terjadi sama kita bisa nulis I hate PLN. Atau kalau kita mau sedikit flowery gitu ya, barangkali kita lagi jatuh cinta, atau barangkali kita baru diputusin misalnya ya. Kita kan kalau diputusin kan kayaknya semua orang tuh kayaknya ninggalin kita gitu. Padahal yang ninggalin cuma satu orang. Tapi dia ngomongnya semua orang ninggalin gue nih. Bahkan dunia pun gak peduli sama gue gitu. Bisa kita lampiaskan. Even your shadow will leave you when you are in the dark. Woi, jerok ya. Ada lagi yang ngomong gini. Nah ini contoh nih bapak-bapak yang lahir di sebelum digital. Pak punya Instagram nggak Pak? Oh nggak punya, saya itu kan buat fotografi, saya nggak susah sih, kayak nggak punya sense of fotografi saya. Instagram fotografi Pak, ini saya kasih tahu ya Pak ya. Bapak maksudnya gimana sih? Ya saya nggak punya saya nggak punya mata fotografi gitu, nggak punya mata fotografer. Oh gitu ya Pak, saya kasih tahu. Nih Pak ya, ada penyanyi namanya Stevie Wonder Pak. Stevie Wonder tuh Bapak nggak punya mata fotografi kan? Dia nggak punya mata loh Pak. Tapi dia punya Instagram. Tahu Stevie Wonder ya? Yang nyanyi I just call to say I love you. Dia kan buta. Punya Instagram dia. Instagram kayak tadi hitam semua gitu. Dia main di caption. I'm blind. Show some respect. One like sama dengan one respect. Kan saya jadi nggak enak ya. Saya mau like loh jadinya. Ada lagi yang bilang gini. They say carrots improve your eyesight. Lies. Kata orang wortel bagus buat mata. Bohong. Ya emang udah buta dia, nggak ada gunanya. Yang kemarin tahun baru. Pas tahun baru dia bilang, dia captionnya begitu, sama begitu juga fotonya. Captionnya gini, The Vision of 2020. Kan kita kan selalu kan, kalau mau tahun baru kan, 2020, visi gue nih, gue pengen jadi orang lebih baik, gue akan puasa Senin Kemis, gue pengen ini, gue pengen ini. Nah kalau visinya si Stevie Wonder, ya udah hitam, nggak lihat juga rasanya. Kan visinya kan penglihatan juga artinya. Oke ya, intinya sebetulnya jangan mengulang apa yang disampaikan oleh image-nya. Itu sangat penting ketika kalian nanti jualan di Instagram. Jadi misalnya kalian mau jualan gudeg gitu ya, fotonya bagus gudeg. Captionnya gudeg.